makanan tu takutnya dah habis. Assalamualaikum sahabat traveling semuanya. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel kesayangan kita, GM Traveling. Saat ini kita baru saja berangkat dari Bandara Pulau Pinang, Malaysia, dan langsung menuju Thailand menggunakan bus. Alhamdulillah nih, busnya nyaman, full AC, sopirnya juga keren, dan tour guide-nya pun lucu abis. Nah, sekarang kita sedang menaiki jembatan penyeberangan, namanya Jembatan Pulau Pinang. Sebelah kirinya kita bisa melihat-lihat kapal besar, karena di sana ada pelabuhan tempat kapal-kapal pengangkut singgah sementara. Sementara di sebelah kanan, jauh di sana kita bisa melihat Jembatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Menyeberang dari Pulau Pinang ke Semenanjung Malaysia ada dua jembatan, yaitu Jembatan Pulau Pinang dan Jembatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Jembatan ini jauh lebih panjang dari Jembatan Pulau Pinang, yaitu total panjang mencapai 24 km dengan 16,8 km lintasannya di atas air, dan jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan ini juga memiliki dua jalur dan merupakan jalan tol yang berbentuk huruf S, dirancang untuk tahan gempa hingga 7,5 skala Richter. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2008 dan direncanakan selesai di tahun 2012. Hanya saja, kendala biaya menyebabkan jembatan ini baru rampung di tahun 2014. Nah, sementara total dana yang dikeluarkan untuk membangun jembatan ini adalah mencapai 4, miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 1,7 miliar US dollar. Wow, fantastis kan? Selamat sore sahabat traveling semuanya. Dalam perjalanan kita dari Penang atau Penang menuju ke Hat Yai, Thailand, di tengah perjalanan melalui jalur tol, di sini ada rest area atau tempat peristirahatan, dan di sini kita istirahat sejenak selama 20 menit untuk melakukan ibadah sholat dan membeli jajan atau snack untuk dimakan di dalam mobil, karena perjalanan kita dari Penang menuju Hat Yai, Thailand kurang lebih memakan waktu selama 5 jam. Di rest area ini kita masih menemukan makanan seperti biasa yang kita temui di Aceh, seperti ayam geprek, ada kue bolu, dan makanan-makanan ringan lainnya yang semuanya masih dalam kategori halal. Setelah maghrib, kita menuju ke Immigration of Thailand. Dan kamu tahu apa yang terjadi di sana? Mati lampu! Oke, akhirnya lega juga udah masuk dalam bus setelah beberapa saat di bawah dan mati lampu. Akhirnya naik bus dan hidup lampunya. Ini sungguh kejadian yang di luar dugaan. Begitu kita sampai di Immigration Thailand, mati lampu, dan yang lebih parahnya lagi tidak ada genset otomatis, sehingga pemeriksaan kita ya salah kadarnya saja, langsung aja di standby, dan alhamdulillah cepat. Dengan masa yang kita nak pergi, sebabnya kita dah lewat dah sekarang ni, nanti sekejap lagi kita nak makan dulu. Lepas pada tu biasa floating market pukul 8 tu dia dah simpan barang. Pukul 9 Thailand tu dia dah simpan. Tengok dengan masa, okey tak? Ya. Okey. Kalau kita pergi kan sebelum pada pukul 9 tu, sampan dia tu ada lagi lah. Tapi makanan tu takutnya dah habis. Setelah memasuki negara Thailand, maka yang pertama yang kita cari adalah makan. Kita dibawa ke sebuah kota kecil. Di sana ada sebuah warung dengan kulinernya yang khas Melayu, yang hampir 90% seperti makanan kita. Selamat malam sahabat traveling. Kita baru saja singgah untuk makan malam ini di warung yang berada di Thailand, salah satu warung yang ada di Thailand. Dan masakan di sini pun alhamdulillah masih bisa kita
nikmati karena masakannya hampir-hampir sama dan makan bisa kita anggap sama dengan masakan-masakan kita yang ada di Indonesia. Seperti di sini juga ada sambal terasi, ada telur dadar dan tom yum.